wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum waqtafa atharahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan memulai pembahasan baru dari kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, yaitu pembahasan tentang adab-adab salam. Ini pembahasan yang cukup berat sekali di dalam prakteknya. Secara teori gampang, tapi dalam prakteknya sangat berat, karena adab-adab salam ini menunjukkan ketinggian moral seseorang, dan itu merupakan salah satu puncaknya keindahan agama Islam ini. Nanti kita bisa melihat di antara adab-adab salam di sini ada sekitar 19 adab-adab salam yang menunjukkan salam ini merupakan salah satu bab penting di dalam agama kita. Tidak sekedar ucapan tok, ternyata di adab yang sangat tinggi. Allahu musta'an. Hari ini agama kita menjadi gharib, asing. Kita mau melaksanakannya, mau menerapkannya jadi malu, jadi gak enak, jadi berat, menunjukkan keasingan agama kita. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk bisa mengamalkan agama kita walaupun terasa asing di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin itu sendiri. Di antara adab-adab salam yang akan kita pelajari ada 19 adab-adab. Yang pertama, al-amal ala nashris salam bainal muslimina jami'an. Jadi kita beramal menyebarkan salam di antara kaum muslimin semuanya, enggak pandang bulu siapapun itu, mau yang baik mau yang tidak sekupu dan sebagainya, maupun dia ada bau-bau bid'ah misalnya, tetap kita sebarkan salam, kita sampaikan salam kepada mereka. Ini perintah
Ini adab, ini agama kita. Yang kedua, adamul ikhtisar fi ilqa'is salam ala man ya'rifu faqat. Tidak mencukupkan menyampaikan salam hanya kepada yang dikenali saja, tetapi semuanya, baik yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini baru dua saja sudah berat nampaknya di dalam penerapannya. Keluar menjumpai siapapun kita ucapkan salam. Siapa sekarang di antara kaum muslimin yang bisa melakukan hal tersebut? Belum kita mendapati hal ini. Allahu musta'an. Yang ketiga, al-iltizam bisighatil waridati 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menerapkan salam atau menggunakan lafadz salam sesuai dengan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan lafadz salam yang lain atau membuat lafadz salam buatan sendiri, tidak seperti itu. Tapi lafadz salamnya kita gunakan dari yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, alla yaqula alaikas salam, tidak mengucapkan alaika assalam. Ini nanti kita bahas insyaallah. Mencukupkan lafadz alaikas salam ini ternyata bukan bagian dari adab. Yang kelima, an yuqis salam indal qudum wa indal qiyam min majlisihi. Jadi mengucapkan salam baik ketika datang ke majelis atau ketika berdiri dari majelis. Ini juga adab. Nah, sekarang kita dapati sampai santri-santri pun ini belum menerapkan perkara seperti ini. Yang keenam, an yahrisa kullu muslim an yakuna huwal badi'u bis salam. Jadi seorang muslim itu hendaknya dia berusaha, semangat, mengejar, dialah yang pertama mengucapkan salam kepada saudaranya. Yang ketujuh, an yulqil muslim assalam. Hendaknya seorang muslim dia menyampaikan salam ala akhihi kepada saudaranya idza hala bainahuma syai'un, jika terhalang sesuatu. Jadi misalnya jalan kemudian ada pohon memisahkan mereka berdua, jumpa lagi salam. Itu yang ada di para sahabat dulu ridwanullah ta'ala anhum, seperti itu. Jalan berdua, terpisah pohon, jumpa lagi, salam. Sebegitu semangatnya. Ini hari ini kalau kita terapkan mungkin kita malu, berat. Siapapun itu, nggak peduli ustadznya, apalagi sekelas santri atau orang awam, berat perkara ini untuk diterapkan. Yang kedelapan, idza lam yasma'u assalam, jika mereka belum mendengarkan salam yang kita sampaikan, a'adahu thalathan, maka diulangi 3 kali, hatta yasma'u, sampai mereka mendengarkan. Yang kesembilan, an yusallimul muslim ala man fi baitihi, seorang muslim menyampaikan salam kepada yang ada di rumahnya. Fa illam yajid, kalau enggak ada yang di rumah, sallama ala nafsih, maka dia menyalami dirinya sendiri. Yang ke-10, idza marra bisibyanin, jika melewati kumpulan anak-anak kecil, alqa alaihimus salam, maka menyampaikan salam kepada mereka. Yang ke-11, an yusallim raqib 'alal mashi wal qalil 'alal katsir, hendaknya yang di atas kendaraan menyampaikan salam kepada yang jalan kaki, yang sedikit lewati orang banyak, maka yang sedikit ini yang menyampaikan salam kepada yang banyak tadi. Ini adab-adab sampai hari ini pun jarang kita jumpai.
Yang ke-12, an yusallimus shaghir, hendaknya yang kecil itu mengucapkan salam alal kabir kepada yang lebih tua daripada dia, wal mar alal qa'id, dan yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang 13, al-ibtisamatu inda ilqa'is salam wa radduh. Jadi ketika mengucapkan salam hendaknya senyum. Subhanallah, diatur sampai sebegitu detailnya dalam agama kita. Ketemu orang, jumpa orang, salam, suruh senyum. Sebegitu detailnya agama kita. Kemudian ada orang berbuat bid'ah gara-gara apa? Karena dia belum belajar agama kita, belum pelajarinya secara detail. Ya kalau sudah detail mempelajari agama kita, itu nggak cukup waktunya. Jadi sampai untuk buat bid'ah aja nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya untuk berbuat bid'ah. Karena agama kita sudah penuh dengan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan yang begitu banyaknya dan begitu detailnya. Jadi nggak perlu lagi kita berbuat bid'ah, nambah-nambahi di dalam agama kita. Yang ke-14, al-musafahatu ma'as salam, berjabat tangan ketika mengucapkan salam tadi. Wa yajuzul jam'u bainal isyarati wan nutqi bis salam, dan boleh menjamak antara isyarat dan ucapan salam. Ya biasanya saya jumpai dari orang-orang Asia Selatan itu ketika mereka mengucapkan salam seperti ini ya, assalamualaikum ya, ini enggak ada masalah antara isyarat dengan ucapan salam. Ini juga ada ta'zim ya, assalamualaikum atau yang lain sebagainya. Nolak tawaran pun juga seperti ini ya, masykur, jazakumullah khairan ya, masykur. Kemudian yang ke-16, ta'limu adabis salam liman lam ya'rifha, mengajarkan adab salam ini kepada yang belum mengetahuinya. Yang ke-17, adamu ibtida'i ghairil muslim bis salam, enggak boleh jumpa orang yang kafir kemudian mengucapkan salam sama dia, enggak boleh. Yang ke-18, raddus salam ala ghairil muslim biqaulihi wa alaikum, membalas ucapan salam orang kafir dengan ucapan atau dengan lafaz wa alaikum. Ya biasanya orang Nasrani atau orang Yahudi itu kalau jumpa orang muslim mengucapkan assalamualaikum, maka dijawab wa alaikum. Atau pernah kejadian orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ibunda kita Aisyah ya karena saking emosinya jawabnya juga dengan emosi dan ditambahi doa yang jelek-jelek. Wa'alaikumussalam abna'ul qiradah wal khanazir ya. Jadi atas kalian keburukan wahai para anak kera dan babi ya, digitukan. Ini kemudian ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian disampaikan jawabnya wa'alaikum, cukup gitu aja. Ternyata agama kita itu adabnya sangat tinggi. Jadi sampai membalas orang yang berbuat salah pun ada adabnya. Tidak dengan cara mengolok-ngolok dan mencaci maki mereka. Ini adab agama kita yang begitu tinggi. Jadi dalam kondisi emosi pun hendaknya kita bisa mengontrol emosi kita tidak sampai meledak. Dan lafaz-lafaz yang kita sampaikan itu juga terkondisikan dan teratur, tidak sampai ngelantur ke mana-mana. Yang ke-19 atau yang terakhir, jika melewati suatu kaum
Dan ini kita tahu kaum itu kaum musyrikin, mereka orang-orang musyrikin. Ternyata di tengah-tengah mereka ada satu yang muslim, maka tetap salam kepada mereka. Assalamualaikum. Baik. Kita sekarang pelajari satu persatu dari adab-adab salam tersebut. Yang pertama, al-amalu ala nasri salami bainal muslimina jami'an, beramal menyebarkan salam di antara kaum muslimin semuanya tanpa pandang bulu, ya, asal dia Islam, KTP-nya Islam, sampaikan salam kepada mereka. Ya, kalau cewek gadis yang bisa menimbulkan fitnah, jangan salam kepada dia, nanti bisa terjadi fitnah yang berbahaya. Tapi kalau sudah nenek-nenek dan tidak ada yang nafsu kepada dia, sampaikan salam kepada dia, la iskal fi, tidak ada masalah. Kenapa tidak mengucapkan salam kepada anak gadis cewek yang muda? Ini bukan perkara yang aneh sebetulnya, karena hukum asalnya wanita itu di rumah, terus ngapain keluar rumah gitu loh. Tapi di negeri kita, cewek itu keluyuran di luar rumah itu perkara yang biasa. Ini merupakan sebuah kemunduran di dalam sebuah peradaban, ya, karena hukum asalnya para wanita itu di dalam rumah mereka menikmati hari-hari mereka di rumah-rumah mereka, menghafal Quran dan lain sebagainya. Yang laki-laki yang keluar yang mencari nafkah, itu hukum asalnya. Sehingga kalau ada akhwat yang keluar rumah, ini perkara yang gharib, perkara yang aneh, perkara yang asing sebetulnya. Namun sekarang justru mereka yang menguasai medan pertempuran. Allah musta'an. Sehingga terjadi fitnah yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Rawah Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini salah satu cara sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi yang jiwaku ada di tangannya. La tadkhulunal jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Jadi mustahil orang itu masuk surga tanpa iman. Pokoknya lewat jalur manapun bisa, kata orang-orang pluralisme. Ya, semua agama itu sama, kata mereka. Jadi sebetulnya semuanya intinya pengen ke surga, cuma jalannya beda-beda. Jadi intinya tujuannya sama. Itu kata mereka. Tetapi ini tidak akan masuk surga kalian hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah Rabban wa ilahan, sebagai Rabb dan ilah, al-ma'bud, al-ma'luh, al-wahid. Jadi tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, satu-satunya zat yang disembah. Tidak ada zat yang lain yang diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan masuk surga sampai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan ilah sampai kalian saling mencintai. Dan ini perintah untuk kita saling mencintai di antara saudara sama kaum muslimin. Tidak boleh ada rasa saling benci di antara kita, di antara saudara-saudara kaum muslimin.
apalagi satu manhaj, satu aqidah, di atas aqidah salafus saleh, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian cengkrean, kemudian saling benci. Subhanallah, ini tidak iman. Ini bukanlah perkara keimanan. Keimanan itu salah satunya kita saling mencintai di antara saudara kita. Enggak boleh hasad. Buang jauh-jauh hasad tersebut. Itu menggerogoti hati kita, merusak agama kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki masing-masing sudah tertulis. Jadi untuk apa hasad? Tidak ada manfaatnya, hanya merusak hati kita, merusak agama kita. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Tidak maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian atas suatu perkara, jika kalian melakukannya tahabbtum, pasti kalian niscaya akan saling mencintai. Afshus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi kaum muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah, kita ini diperintahkan wajib untuk saling mencintai. Tidak boleh kita itu saling membenci. Tinggalkan perbuatan saling mengadu domba di antara kaum muslimin. Jika iri, tinggalkan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dilanjutkan. Segera tangkis siham panah setan tersebut. Itu menghancurkan kita, itu membunuh kita, membinasakan kita. Segera kembali, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keselamatan. Tetapi mengiri apa yang ada pada saudaranya, sungguh ini perkara yang tidak bermanfaat. Padahal tanggung jawab kita adalah saling mencintai di antara sesama kita. Ini hukumnya wajib. Berarti saling dengki, saling benci, buang jauh-jauh perkara tersebut. Kita harus saling mencintai di antara kita. Allah musta'an. Fi sahihaini, dan di dalam Bukhari dan Muslim, Anil Barra ibn Azib, dari sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, memerintahkan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan beliau alaihi salatu wassalam melarang kita dari 7 perkara. Apa 7 perkara yang diperintahkan tersebut? Amarana bi'iyadatil marid, memerintahkan kita untuk mengunjungi orang yang sakit. Ini adalah perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan mengunjungi orang yang sakit, saudara kita yang sakit. Wattiba'il janazah, dan mengantarkan jenazah. Wa tashmitil atis, dan menjawab doanya orang yang bersin. Wa ibraril qasam awil muqsim, jadi mempercayai, membenarkan orang yang bersumpah atasnya. Wa nasril madlum, dan menolong orang yang terdolimi. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Ini 7 perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini 7 hal ini jika dilakukan, terjadilah persaudaraan di antara kaum muslimin. Wa nahana an khawatima,
dan melarang kita dari 7 khawatim au an takhattum bidzahab, atau melarang kita memakai cincin yang terbuat dari emas, wa an syurbi bil fiddah, dan melarang kita minum pakai gelas yang terbuat dari perak. Wa anil mayathir, dan melarang kita memakai tunggangan yang apa, yang di atasnya kuda itu ada apa, ada yang dipakai tunggangan itu yang terbuat dari sutra, ya, yang dipakai tunggangan di atas kuda seperti itu yang terbuat dari sutra, wol atau kapuk dan yang lain sebagainya. Intinya ini ada sutranya, itu yang membuat adanya larangan. Kemudian wa anil qasiyyi, dan melarang kita dari pakaian, dari baju yang dia ini terbuat ada campuran sutranya. Wa an lubsil harir, dan melarang kita dari memakai sutra. Wal istabrak, dan melarang kita menggunakan istabrak. Ini saya belum mengeceknya. Wad dibaj, dan dari dibaj ini juga salah satu jenis sutra. Jadi pakaiannya itu agak kaku, agak keras dan terbuat dari sutra, itu dibaj. Dan istabrak itu juga dibaj, yaitu pakaian sutra tadi yang kaku tadi, yang sangat keras, itu istabrak, ya, bedanya istabrak dengan dibaj. Ma yustafad, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari 2 hadis tadi? Hadis yang afsus salam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, la yadkhul jannah illa mu'min, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Berarti tidak beriman, mustahil dia itu masuk ke dalam surga. Mengimani 6 perkara: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ini wajib diimani. Jadi siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengesakannya, tidak mau mentauhidkannya, tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya yang dimintai sesembahan, maka jangan berharap bisa masuk ke dalam surga. Silakan sekarang di dunia protes, mengatakan agama itu adalah halunis, sebuah khayalan saja. Sebuah yakni angan-angan buatan manusia saja. Silahkan membuat pernyataan apapun, tapi jika mati tidak ada kesempatan kembali lagi ke alam dunia ini. Tidak akan bisa lari kemana-mana. La mafar, nggak ada tempat kabur. Mau kabur kemana? Baru mati saja tidak bisa menahannya, tidak bisa menolaknya. Jadi mereka mengatakan halusi, ini sebuah halusinasi, khayalan doang, buatan manusia, karangan manusia. Silahkan ngomong sesukanya.
Itu mulut milik Anda. Suka-suka Anda wahai orang liberal, wahai orang pluralisme dan sekuler dan yang lain sebagainya. Silakan Anda berbuat sesuka Anda, ngomong sesuka Anda di depan media, sebarkan kemana-mana, silahkan. Dan kalau mati, tidak ada yang bisa menolaknya. Dan Anda mau tidak mau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang pasti. Dan jika sudah mati, maka pasti Anda akan mengakui kesalahan Anda. Ya Allah, saya dulu begini dan begini, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Orang-orang ahlu jannah bertanya, kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Qalu, maka orang-orang yang di neraka Saqar berkata apa? Lam nakum minal musallin. Dulu kami ini enggak sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dulu kami enggak ngasih makan orang-orang miskin. Menyesali perbuatannya kalau sudah mati. Enggak bisa mengatakan, wong takdir saya memang seperti ini. Enggak bisa. Itu sekarang ngomong seperti itu suka-sukanya, protes perbuatan Allah suka-sukanya. Tapi kalau sudah mati, berjumpa Allah, baru berjumpa malaikatnya saja di kuburan, sudah takutnya minta ampun, nggak ada yang bisa menolong. Sekarang gayanya punya jabatan, punya pengawal, ada yang banyak yang mengawal dia, melindungi dia. Terserah mau ngomong apa, terserah. Tapi kematian itu mengintai semua. Baik itu orang yang berbuat baik maupun orang yang berbuat buruk, semuanya akan mati. Dan jika sudah mendapati kematian, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa melindungi, nggak ada. Semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita husnul khatimah, khitam, penutup kehidupan ini dengan khitam yang baik, husnul khatimah. Kita semuanya takut akan akhir hidup kita bagaimana. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala akhir hidup yang baik. Jangan sampai ini perkara yang menakutkan, perkara yang menegangkan. Karena kehidupan yang hakiki adalah setelah kematian tersebut. Bagaimana nanti kita itu mati, kondisinya bagaimana. Itu yang benar-benar kita takutkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merezekikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita kematian yang indah, kematian yang Allah meridhoinya, yang Allah menghendakinya, dan memasukkan kita ke dalam surganya, memperjumpakan kita dengan para nabi-nabinya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi tidak akan masuk surga orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang beriman saja yang dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu milik Allah, miliknya Allah, Allah yang buat, Allah yang menciptakannya. Berarti kalau gak beriman sama Allah terus pengen masuk surga gitu, ya dari mana ceritanya? Gak ada. Maka kalau pengen masuk surga ya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, jadi orang beriman itu berat, dicaci maki, didolimi, dihujat sana sini. Ya emang itu konsekuensinya. Kalau nggak ada ujian seperti itu, ya bagaimana bisa diketahui mana yang beriman, mana yang tidak. Makanya orang yang dia hanya mencari keselamatan duniawi, mereka akan cari yang aman-aman saja. Tapi orang yang benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak peduli dengan laumata laim, celaan siapapun, tidak peduli dengan gangguan siapapun, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, la yatimmu imanu abdin wa la yaktamilu hatta yuhibba ikhwanahu minal muslimin. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya sesama kaum muslimin. Jadi tadi kita menerangkan tidak masuk surga kecuali orang yang beriman.
Nah, orang itu tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya, tidak membencinya. Jadi kita cinta kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, apalagi yang masih di atas manhaj salaf, sama-sama di atas akidah kita. Kenapa tidak? Kesalahan mereka kepada kita pasti akan terjadi, akan ada. Yang namanya manusia, mahal khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi pasti akan berbuat salah kepada kita. Berarti kalau salah terus nanti kita benci, kita jaga jarak, gak suka, terus gimana? Gimana nanti kita bisa bersaudara? Toh namanya manusia pasti akan ada perbuatan kesalahan. Dan muamalah kita kepada mereka itu juga disesuaikan dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi tersebut. Artinya kita membenci itu sifatnya sangat-sangat terbatas karena adanya kesalahan-kesalahan yang terbatas tersebut. Tapi mencintainya secara mutlak ini wajib. Mencintai saudara sama kaum muslimin hukumnya wajib. Adapun membencinya melebihi rasa cinta kita kepada saudara kita, ini jangan sampai. Jadi kebenciannya sangat-sangat minim karena ada perbuatan kesalahan tersebut itu tok, ya, itu tok, tidak sampai memukul secara total. Dia harus dijauhi, harus dibenci total, tidak. Tapi kebencian kita gara-gara kesalahan 1, 2, 3 itu tersebut. Atau misalnya kesalahan yang fatal, maka gara-gara kesalahan tersebut. Tetapi rasa cinta kita secara global kepada saudara kita perkara yang hukumnya wajib. Karena diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan beriman sampai kita mencintai saudara kita. Itu saudara kita yang berbuat zalim sama kita, kita cinta sama dia, kita kasihan sama dia, kita sayang sama dia. Dan salahnya ini wajib kita betulkan, kita arahkan menjadi catatan khusus, menjadi catatan khusus. Apalagi terlebih dalam dunia dakwah, kesalahan-kesalahan yang sekiranya bisa merugikan dunia dakwah, maka ini lebih hati-hati lagi di dalam perkara ini, karena menempatkan seseorang dalam tim dakwah itu kaitannya dengan maslahat umat. Jadi kalau salah tidak dipakai itu wajar, tapi rasa cinta ini hukumnya wajib ada pada saudara tersebut. Kesalahan hal yang wajar. Jadi di dalam hubungan persaudaraan, kita sesama saudara, sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai sama muslim, kita wajib ada rasa saling mencintai. Dan kekurangan-kekurangan itu menyebabkan ini tidak ditempatkan dalam pos-pos dakwah, itu perkara yang wajar karena terkait dengan masalah kaum muslimin, tidak menjaga hatinya si fulan dan si fulan, lain perkaranya. Karena di dunia dakwah. Jadi siapapun yang mendapati dirinya teledor di dalam ngopeni perkara umat, kemudian tidak diberikan wewenang, maka itu hal yang wajar. Hal yang wajar, tapi rasa cinta ini wajib ada. Rasa benci itu dibuang jauh-jauh. Karena terkait dengan maslahat kaum muslimin, dan maslahat al-amah muqaddam al-maslahatil khassah, dan maslahat umum lebih diutamakan daripada maslahat khusus, menjaga perasaan dan sebagainya. Ini maslahat khusus, dan maslahat umat itu lebih besar daripada perkara ini. Jadi intinya saling mencintai perkara yang wajib. Perkara yang wajib, tidak boleh ada kebencian kepada saudara kita melebihi rasa cinta kepada saudara kita. Jadi kebenciannya itu sifatnya karena ada kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi rasa cinta karena apa? Kita sama-sama saudara seiman. Tidak boleh ada kebencian. Tidak boleh ada kebencian karena kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi. Berbeda jika itu adalah kesalahan yang sifatnya berdampak kepada umat, maslahat umat Islam. Ini perkaranya lain. Yang ketiga,
Al-hathu ala nashris salam bainal muslimina jami'an, anjuran menyebarkan salam kepada semua kaum muslimin tanpa tebang pilih. Ini juga perkara yang berat, perkara yang hari ini menjadi asing, apalagi orang-orang yang masih belum ngaji agama Islam, hanya ikut-ikutan saja, hidupnya ya seperti itu, bangun tidur, keluar rumah, cari makan, kemudian pulang, nggak ada ngajinya sama sekali. Ini yang paling berat sama orang Islam yang model-model seperti ini, yang mereka tidak mau ngaji. Ini Islam yang kita pelajari menjadi asing di mata mereka, ya gara-gara mereka tidak mau mengenali agama Islam itu bagaimana. Agama Islam yang tertera di dalam kitab-kitab yang telah dituliskan oleh para ulama. Jadi para ulama menuliskan kitab-kitab tersebut, itu semuanya mengajarkan agama Islam kepada kita. Itu semuanya dari Allah dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang keempat, al-hathu ala fil ma'murat al-madhkurat fil hadis. Adanya perintah mengerjakan hal-hal yang diperintahkan pada hadis-hadis tadi. Kita diperintahkan mengunjungi orang sakit, diperintahkan mengantarkan jenazah, diperintahkan menjawab orang yang bersin, membenarkan orang yang bersumpah atasnya, menolong orang yang terdolimi. Tatkala kita tahu saudara kita terdolimi, maka kita harus menolongnya, tidak malah ikut-ikutan menjatuhkannya gara-gara ada dendam pribadi misalnya. Tidak, agama kita sangat-sangat insaf, sangat-sangat adil di dalam sebuah sikap. Tidak ada kepentingan pribadi dalam perkara agama kita. Semuanya ditimbang dengan dalil. Suka nggak suka sama orang itu, dia terdolimi, maka perintahnya menolong orang yang terdolimi tersebut. Memenuhi undangan saudara kita, ini juga perintahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Undangan yang tidak ada kemungkaran di dalamnya, tapi undangan joget-joget, undangan ke walimah yang ada biduannya, maka tinggalkan. Undangan walimah nikah yang ada campur baur laki-laki dan perempuan, tinggalkan. Itu tidak diperbolehkan. Makanya kalau mengundang walimah, pisah antara laki-laki dan perempuan, jangan disatukan. Dan ruangan wanita akhwat itu tertutup, tidak terbuka. Kebanyakan orang memasakkan diri untuk ngundang walimahan karena pengen dapat badi, ya, pengen dapat keuntungan dari walimahnya, sehingga nggak peduli dengan adab-adab Islamiyahnya. Itu keuntungan duniawi yang dia kejar. Tidak ingat itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan menyebarkan salam. Ini perintah-perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang kelima, at-tahdhir min fi'l manhiyat al-madhkurat fil hadis. Yang kelima, kita diperingatkan dari 7 larangan yang tersebutkan di dalam hadis tadi. Larangan memakai cincin emas, meminum minuman di gelas yang terbuat dari perak, menggunakan jok tunggangan kuda yang terbuat dari campuran sutra misalnya, ini juga dilarang. Pakaian yang ada campuran sutranya, memakai sutra, memakai baju yang kaku yang ada campuran sutranya, ini semuanya dilarang oleh baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang kedua di antara adab-adab salam adalah adamul ikhtisar fil qais salam ala man ya'rifu faqat. Tidak hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenali saja, namun asal dia muslim, kita tahu ini komunitas Islam, kita ucapkan salam kepada mereka. Fa fi sahihaini, maka di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam apa yang baik? Jadi Islam itu agama kita ini banyak amalan-amalan di dalamnya, banyak perintah-perintah di dalamnya. Nah, yang terbaik itu apa? Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, tut'imut ta'am, kasih makan, ya, sedekah makanan. Ini termasuk amalan yang paling mulia, amalan yang terbaik, ngasih makan orang. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang kamu kenal maupun yang belum kamu kenal, asal dia Islam, ucapkan salam kepadanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua amalan mulia di dalam agama kita, yaitu ngasih makan orang. Ini amalan yang mulia. Kemudian mengucapkan salam kepada siapapun, baik yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Ini secara teori mudah, secara praktek Allah musta'an, secara praktek berjumpa saudara kaum muslimin, kemudian salam kepada mereka, ini perkara yang berat. Perkara yang berat di dalam praktek lapangannya, menjadi perkara yang asing. Maka rahimallah, semoga Allah merahmati orang-orang yang berani menerapkan perkara-perkara ini, nanggung malu, memberanikan diri, mengucapkan salam kepada siapapun, baik yang dia kenali maupun yang belum dia kenali. Ma'istafat, yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, al-hathu ala nashris salam bainal muslimina jami'an, anjuran menyebarkan salam di antara kaum muslimin semuanya tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu. Yang kedua, samahatus syariatul islamiyah, mudahnya agama kita ini, haitsu tad'u ila ta'alufil qulub, di mana agama kita ini mengajak bagaimana biar kita itu saling bisa mencintai, hatinya bisa saling klop. Ya, caranya apa? Ngasih makan, ngirim makan, dan menebarkan salam, baik kepada yang dia kenali maupun yang tidak dia kenali. Ini agama kita mengajak kepada persaudaraan. Kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, tidak bertengkar. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara, tidak bermusuhan, tidak saling membenci, mereka bersaudara, mereka satu tubuh. Itulah hakikatnya orang-orang yang beriman. Maka berhentilah menebar kebencian di tengah-tengah kaum muslimin, menebar kebencian kepada saudara-saudara yang masih satu akidah, satu manhaj, terutama akidah Ahlussunnah wal Jamaah di atas manhaj para salafus salih. Yang ketiga, min afdal
khisalil Islam it'amut ta'am, termasuk salah satu cabang amalan yang terbaik di dalam agama kita, it'amut ta'am, ngasih makan, memberi makan kepada siapapun. Mendatangi orang kaya, kasih makan. Bisa jadi nanti hati dia terenyuh, Masya Allah, orang yang baik. Akhirnya terjadi persaudaraan. Yang keempat, tafawutun nas fil Islam. Jadi manusia itu mereka berbeda-beda tingkatannya di dalam agama Islam ini. Semakin menegakkan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi derajat keislaman dia, semakin tinggi derajat keimanan seorang hamba tersebut. Jadi intinya agama kita itu mengajak kita untuk bersaudara. Kalaupun tidak akrab gak ada masalah, yang penting bersaudara, saling mencintai, tidak saling membenci, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjegal, dan perbuatan-perbuatan tidak layak yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang bersih, kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, iri hati, dan yang lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, memberikan kita dada yang lapang, mudah menerima masukan, kritik, nasihat, dan tidak mudah tersinggung jika salah kemudian diluruskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga persatuan kaum muslimin, menjaga hati-hati mereka, tidak mudah saling diadu domba, ditebar kebencian di antara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kaum muslimin untuk bisa bersatu di atas kitab dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.